Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus, kepada teman-temanku di seluruh Indonesia, kepada temanku yang ada di Bandung Alena Tennis Group. Shalom. Selamat bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin bersharing pada saat ini dengan berjudul Rahasia Memperpanjang Umur. Apa itu rahasia memperpanjang umur? Umumnya adalah berbicara mengenai bagaimana kita panjang umur. Otomatis, rahasianya untuk panjang umur adalah tidur yang cukup sehari 7-8 jam. Mulai tidur jam 10 setiap harinya. Keduanya adalah minum air yang cukup. Setiap hari minum 8 gelas atau kurang lebih 2 liter. Karena manusia penting sekali. Tidak boleh kekurangan air. Ketiga, berjemur matahari, saudara. Saudara berjemur matahari. Yang baik itu jam 10. Mulai jam 10, saudara. Sedikitnya setiap hari 20 menit, saudara. Olahraga. Saudara, olahraga itu penting supaya kesehatan kita. Sedikitnya setengah jam setiap hari. Yang penting lagi, makanan, saudara. Saudara harus jaga makanan. Penyakit itu datangnya dari makanan, saudara. Makanan sembarangan. Maka itu untuk supaya panjang umur adalah makan sayuran lebih banyak. Makan buah-buahan lebih banyak. Berikutnya adalah ketawa. Ketawa itu bahagia. Orang bahagia itu panjang umur, saudara. Maka saudara, kalau ingin panjang umur, lakukanlah ini. Tapi saya koreksi. Saudara, ini bukan untuk panjang umur. Ini adalah untuk kesehatan. Sehingga engkau tidak meninggal karena penyakit. Karena umur itu di tangan Tuhan, saudara. Saudara sehat pun bisa meninggal. Kau ketabrak mobil, kau jatuh dari gedung yang tinggi, meninggal, saudara. Jadi, umur panjang itu bukan karena kita menjaga makanan, tapi kita menjaga segala sesuatunya yang saya tadi katakan adalah untuk kesehatan, saudara. Tetapi saat ini saya akan berbicara bukan soal kesehatan, tapi memperpanjang umur. Saudara sakit kanker, saudara sakit jantung, saudara dioperasi otak saudara, saudara obesitas, nyesek napas, yang krisis, yang dokter udah memvonis pasti meninggal. Inilah yang saya mau bicarakan. Bagaimana tidak jadi meninggal, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu kita akan baca dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Saya akan bacakan. Pada hari kedua, Hizkia jatuh sakit. Dengarkan baik-baik. Hizkia itu kesayangan Tuhan. Hizkia itu dikasih Tuhan. Bisa sakit. Ingat baik-baik, saudara. Saudara pendeta bisa sakit. Bisa sakit. Saudara pelayan Tuhan bisa sakit. Bisa sakit. Bukan bisa sakit. Bisa mati juga. Maka itu banyak pendeta juga meninggal dunia. Tapi ini adalah bagaimana waktu krisis saudara tidak meninggal. Tetapi tetap hidup. Apa rahasianya? Kita akan mempelajari dari kehidupan Hizkia, Raja Israel, Yehuda. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Kenapa ke arah dinding? Dinding adalah tembok, benteng. Melambangkan Allah sendiri.
Dia menghadap ke tembok. Saudara masih ingat tembok ratapan? Orang Yahudi berdoa, orang Israel yang berdoa di sana. Di benteng tembok ratapan. Mereka nangis, mereka berdoa di sana. Karena melambangkan kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Menghadap dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang mana? Ya Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Maka itu, yang pertama adalah doa. Arti doa itu apa sih? Hubungan dengan Allah itu doa, pakai doa. Aslinya kata Ibraninya palal. Palal artinya memohon. Palal itu artinya turut campur tangan. Memohon, Tuhan campur tangan. Palal itu artinya adalah mendoakan orang lain, mediator. Dan ada yang lain-lainnya. Jadi doa bisa untuk diri sendiri. Doa bisa untuk orang lain. Tetapi memohon. Memohon dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Hizkia memohon dengan sungguh-sungguh. Dengan nangis. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan. Doa orang benar. Kita harus doa benar dulu. Sebelum jadi pendoa harus benar dulu. Doa orang benar. Kalau yakin didoakan, besar sekali kuasanya. Ini yang dilakukan Hizkia berdoa. Sungguh-sungguh. Saudara masih ingat cerita mengenai Hana dan Penina? Hana tidak punya anak. Penina punya anak. Dia berdoa di bait Allah. Berdoa aja berjam-jam dengan nangis. Tapi Imam Eli mengatakan, hei kamu perempuan, jangan mabuk, sadarlah. Dia katakan, maaf Imam, aku ini bukan perempuan dursila, bukan orang yang gak benar. Saking sedihnya, saya utarakan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk diberikan putra. Dan dia janji, dia bernasar. Nasar itu janji bahwa kalau dia punya putra, dia akan serahkan jadi hamba Tuhan. Itu janjinya dari Hana. Digenapi enggak? Digenapi. Anaknya namanya Samuel. Setelah dia lepas dari nyusu dari orang tuanya, dia masuk belajar di tempatnya Imam Eli. Puji Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, setelah itu apa yang dikatakan? Yang memohon, berdoa. Yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, saudara. Jadi apa yang dilakukan Hizkia untuk dia bisa hidup, bahwa dia itu dengan setia. Setia bahasa aslinya adalah the emet. Emet itu bahasa Inggrisnya the truth. The truth itu adalah kebenaran, bukan setia. Tetapi setelah saya selidiki bahwa arti setia dari aslinya adalah satu, ketegasan. Orang setia itu tegas. Orang setia kedua adalah stabil. Stabil itu konsisten. Sekali Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus namanya stabil, konsisten terus. Yang berikutnya adalah kesetiaan. Arti kebenaran itu harus combine, harus iringi kesetiaan. Kalau enggak, saudara bisa setia. Setia kepada siapa? Kepada pekerjaan saudara. Kerjanya di tempat judi.
Setia di tempat orang-orang yang nggak benar. Pimpinan penodong setia kepada penodong. Pimpinan penjahat setia kepada penjahat. Pimpinan perampok setia kepada perampok. Jadi kesetiaan itu harus setia kepada yang benar. Siapa yang benar? Tuhan kita ada satu-satunya yang benar. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kebenaran. Jadi kita harus setia kepada Tuhan. Sekali setia, tetap setia. Setialah. Setia sampai mati. Itu. Stabil, konsisten, setia selama-lamanya kepada yang benar, kepada yang baik. Di dunia hanya dua pilihan. Setia kepada dunia, setia kepada surga. Surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Dunia adalah iblis. Tinggal saudara pilih. Saudara milih tengah-tengah. Berarti bukan tengah-tengah. Saudara berarti tidak percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya golongannya semua itu di bawah iblis, saudara. Maka itu setia itu harus disertai dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan setia itu apa lagi? Tulus. Saudara tahu tulus? Tulus itu apa adanya. Hati memikirkan A, pikiran memikirkan A, itu keluarnya juga A, kelakuannya A, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, tidak sandiwara di dalam kehidupan kita. Apa adanya. Tulus, saudara. Saudara telah mendengar tanggal 26 Juli kemarin saya mendengar sesuatu yang luar biasa menurut saya. Seorang Tionghoa tinggal di Palembang menyumbangkan uangnya untuk mengatasi COVID-19. Jumlahnya saudara tahu 2 triliun saudara. 2 triliun itu berapa? 2.000 miliar. 2.000 miliar bisa beli apa? Saudara bisa beli Jaguar 100, 200 saudara. Saudara bisa beli jet. Itu 2 triliun. Dari kecil sampai saat ini saya sampai saat ini belum pernah mendengar konglomerat yang notabene-nya ditulis punya ratusan triliun, saudara. Ada yang 200, ada 300 triliun, ada yang 400 triliun. Apakah mereka menyumbang 2 triliun? Tidak. Semua media kaget, saudara. Karena dia tulus, saudara. Tulus kenapa? Menyumbangnya dengan tulus. Tidak ada embel-embel, saudara. Tidak udang dari balik batu, tidak ada. Tidak untuk jabatannya. Bukan untuk bisnisnya. Dia menyumbang dengan tulus, saudara. Media mencari tahu siapakah orang ini. Namanya Akiditio. Akiditio ini sebenarnya siapa? Bisnis apa? Kok bisa menyumbang 2 triliun? Orangnya di mana sih? Dicek. Orangnya sudah meninggal dunia. Bukan tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu meninggal dunia. Tetapi sumbangannya masih tetap namanya Akiditio. Kenapa? Saya memikir, oh mungkin begini. Dari dulu dia menyumbang. Mungkin dia sumbang untuk lingkungan dia. Kalau untuk keluarganya udah lebih dari mencukupi. Lingkungannya, kesejahteraan lingkungannya, keperluan lingkungannya sudah dipenuhi. Setiap sumbangan dia pakai Akiditio. Setelah itu udah sumbang lingkungannya, kota Palembangnya. Dia sumbang dengan diam-diam semua kesejahteraannya. Sosial. Semua sudah dipenuhi. Apalagi, sekarang muncul bahwa dia menyumbang 2 triliun. Jadi tetap menggunakan Akiditio. Anak-anaknya tidak mau mencuri kemuliaan bapaknya. Karena yang suka memberi,
suka membantu, suka menolong. Itu namanya akiditio. Jadi anak-anaknya menyumbang atas nama akiditio. Itulah yang tulus. Luar biasa, saudara. Menurut saya ini luar biasa, saudara. Tulus, saudara. Tulus. Tetapi, saudara tahu, tulus ini, tulus hati. Bahasa Inggrisnya whole heart. Whole heartnya bukan segenap hati, F-U-L-L. Ini W-H-O-L-E, whole. Artinya semua. Maksudnya apa? Dia melakukan semua yang dia dilakukan. Bahasa aslinya shalom. Shalom artinya komplit. Shalom artinya sempurna. Jadi dia udah melakukan komplit. Dia melakukan sempurna. Siapa yang melakukan? Hizkia telah melakukan dengan sempurna apa yang Tuhan ingin ia lakukan dalam kehidupannya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi firman Tuhan dia lakukan semuanya. Dia melakukannya. Tidak dipilih-pilih. Yang enak saja dilakukan, yang tidak enak, yang merugikan dia, yang tidak menguntungkan dia, dia tidak lakukan. Tidak demikian. Tuhan inginkan dari hal ketulusan ini adalah God demand total obedience. Tuhan ingin ketaatan yang total di dalam kehidupan kita, saudara. Berikutnya adalah aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Melakukannya, melakukan itu dan bahasa Inggrisnya bahasa aslinya asa. Asa itu melakukan dan menyelesaikan. Ada kepala, ada buntut. Diperintahkan untuk membuat bahtera. Dia lakukan dari pertama sampai selesai, saudara. Abraham diperintahkan untuk menyerahkan anaknya. Dia lakukan dari pertama sampai selesai. Itu namanya dan asa. Melakukan dengan pengorbanan. Mereka melakukan apapun kesulitannya diatasi. Melakukan dengan baik. Baik itu good. Bahasa aslinya Tom. T-O-W-B. Yang penting di sini baik adalah adil. Baik ini adalah benar. Baik ini adalah moral goodness. Moral yang baik. Kebaikan moral. Itu yang penting. Good. Ini ada di kategori Hizkia. Apa yang bagus di Hizkia. Apa yang dilakukan Hizkia. Sehingga dia itu disebut telah melakukan seluruhnya. Waktu Hizkia umur 25 tahun dia jadi raja. Dia bertahta 29 tahun dia bertahta. Pertama dia naik menjadi raja. Apa yang dia lakukan? Baca 2 Tawari 29 ayat 3 sampai 36 mengatakan menguduskan rumah Tuhan. Rumah Tuhan tidak kudus. Dipakai yang tidak benar. Dikuduskan oleh Hizkia. Peralatannya. Tempat penyembahannya. Semua dikuduskan. Sampai imam-imamnya dikuduskan. Bayang Lewi-Lewi yang bekerja di Bait Allah dikuduskan. Semua yang pelayanan Tuhan dikuduskan. Itu yang dia lakukan. Kedua yang dia lakukan 2 Tawari 30 ayat 1 sampai 31 merayakan Paskah. Paskah nasional dia lakukan. Dia undang seluruh orang-orang Israel untuk berkumpul di Yerusalem. Dia mengadakan Paskah. Yang ketiga apa yang dia lakukan? 2 Tawari 31 ayat 2 sampai 21 mengatur sumbangan untuk para imam dan Lewi. Suka memberi, suka membagi. Kita hidup untuk siapa? Hidup
untuk kita, untuk orang lain. Maka firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itulah tujuan hidup kita. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup untuk orang lain pun menikmati apa yang kita miliki. Kita miliki kepintaran, kita sumbangkan kepintaran. Kita memiliki kekayaan, kita sumbangkan kekayaan. Kita memiliki keahlian, kita sumbangkan keahlian. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ternyata Hizkia melakukannya. Maka ayat 4 mengatakan, tetapi Yesaya bin Amos belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datang lagi firman Tuhan kepadanya. Nabi Yesaya bin Amos belum keluar, baru sampai pekarangan saja. Begitu cepatnya Tuhan menjawabnya. Luar biasa enggak? Apa yang dilakukannya? Ya, kata Tuhan berkata, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia. Apa yang dikatakan? Allah berkata demikian, Raja umatku. Luar biasa enggak? Dia mengatakan ke Hizkia itu, Raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu, dan telah ku lihat air matamu, mendengar dan melihat kesungguhan dari Hizkia. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Segera, instan saudara, mendapat jawaban begitu. Langsung daripada Tuhan. Dan Tuhan menyebutnya, Raja umatku, begitu menghormati. Kalau Tuhan sudah menghormati, luar biasa. Karena dia tahu, Hizkia betul-betul melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan apa? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepas engkau dan kota ini. Dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Dan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bukan saja saudara, dia diperpanjang umur. Musuhnya pun dihancurkan. Raja Asyur pun dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan membela orang yang benar. Musuh dengan orang benar berarti musuh dengan Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Jadi bagaimana hubungan dengan saya Pak Andi? Saya hampir ini krisis, pandemik ini krisis sekali. Saya bukan Hizkia, hidup benar, hidup baik. Saya harus bagaimana untuk supaya Tuhan tolong perpanjang umur saya? Gampang saudara. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara berseru saja kepada Tuhan Yesus. Dan menasar begini. Tuhan Yesus tolong aku mau menjadi pengikutmu. Itu saja. Ada seorang bapak. Istrinya orang percaya, orang Kristen. Dia katakan kepada suaminya, Papa, kalau ada masalah, panggillah nama Tuhan Yesus. Pasti dia menolong. Suaminya hanya ketawa saja, saudara. Enggak percaya, saudara. Tapi waktu pandemi COVID-19, dia kena. Dan kenanya bukan bisa disembuhkan. Hampir mati seperti Hizkia. Dan dia teringat. Istrinya mengatakan, panggil nama Tuhan Yesus. Dan dia panggil, Tuhan Yesus tolong. Ditolong enggak? Ditolong saudara. Tapi setelah ditolong, genapilah janjimu. Maka itu saudara, jangan sembarangan dalam kehidupan kita. Jadilah pengikut Tuhan. Tuhan akan bela sungguh-sungguh. Saya punya pengalaman. Saya punya adik kena kanker, saudara. Setelah di biopsi diambil
di bahunya, ganas, dikirimkan ke luar negeri. Katakan jangan dibawa ke sini. 3 bulan lagi, innalillahi wa innalillahi rajiun, meninggal dunia. Dan waktu itu saya belum mengenal Tuhan, tapi saya tahu itu ada Tuhan. Saya pada satu hari berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong adik saya. Sembuhkan adik saya. Kalau Tuhan sembuhkan, saya mau jadi hamba Tuhan. Itu saja yang saya katakan, saudara. Tuhan dengar, maka itu saya jadi pendeta saat ini. Tahu saudara, kapan kejadiannya? 33 tahun yang lalu saudara, saya sudah jadi pendeta. 33 tahun yang lalu saya berkorban untuk adik saya. Tapi sayang sekali, pengorbanan saya kurang dihargai. Tapi Tuhan yang menghargai saya. Puji Tuhan. Ucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tenang-tenang saja. Walaupun segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya sampai saat ini, penghinaan, pengejekan, semua saya ingat. Saya ingat waktu saya tender, waktu saya muda di Telkom, waktu tender, saya dipelototi sama pejabat. Saya dimarahi sama pejabat. Saya masih ingat, mukanya masih ingat, namanya masih ingat, kumisnya masih saya ingat. Saudara mempunyai kumis, saudara. Saya ingat, jangan nyakiti hati orang. Saudara akan diingat walaupun dimaafkan. Saya sudah maafkan semuanya. Tetapi kejadian-kejadian yang melecehkan saya, yang merendahkan saya. Katanya, pendeta yang bodoh, karena tidak kaya. Kalau pendeta kaya berarti nggak bodoh. Saudara kaya dalam uang. Saya kaya dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhanlah yang membuat hidup, saudara. Bukan membuat mati. Firman Tuhan membuat hidup. Sampai saat ini, 33 tahun itu tidak mudah saya lewati itu. Tapi saya bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semuanya. Tuhan, buktikan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Mereka yang dalam krisis hidup atau mati. Supaya mereka berteriak kepada Engkau. Berseru kepada Engkau. Kau mendengar dan menjawabnya. Mengabulkannya dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun orangnya. Kalau mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Aku mau menjadi pengikut-Mu. Tuhan jawab. Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Misalkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Hari ini adalah perjamuan kudus. Saudara persiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bersekutu dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hamba-Mu. Sucikan, kuduskan roti ini dan anggur yang akan kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Misalkan semuanya di tangan kuasa pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapak, kalau Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Bapak, kalau Engkau membenarkan kami. Terima kasih Bapak, kalau Engkau telah menebus kesalahan kami, dosa-dosa kami telah diampuni. Terima kasih Bapak atas pengorbanan-Mu yang luar biasa pada saat ini. Kami mau setia kepada Engkau, setia sampai mati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup pertemuan kita. Angkatlah kedua belah tanganmu. Dan juga taruhlah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus yang melihat tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui mereka yang melihat tayangan ini. Mereka mempunyai masalah. Mungkin sakit penyakit yang kronis. Yang kata Tuhan, kata dokter tidak dapat disembuhkan. Tetapi Hizkia, walaupun kata Tuhan, tapi dia bisa diperpanjang umurnya 15 tahun. Adik saya diperpanjang sampai hari ini masih hidup. 33 tahun masih hidup. Supaya ini digenapi Tuhan. Kepada mereka yang sungguh-sungguh meminta kepada Engkau Tuhan kesembuhan. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga orang-orang Tuhan yang kesulitan dalam kehidupan masa pandemi ini. Apapun kesulitannya Tuhan, keuangannya Tuhan, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya. Tuhan jamah mereka semuanya. Berikan hikmat marifat yang datang daripada Engkau. Berikan jalan keluar daripadamu kepada mereka. Saya sungguh kemuliaan Allah akan menyertai orang-orang percaya. Terima kasih Bapak. Bisahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinanmu. Kami mencarikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Dan pulanglah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umatmu di tempat ini. Umatmu dimanapun mereka berada. Sehingga kemuliaan Allah akan menyertai mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.